adalah sambutan dari pengajar praktik Ibu Yayu Sakti Budi Rahayu. Yang saya hormati sebagai kepala sekolah di SD di program 3 lagi yang ibu guru, perwakilan dan bapak ibu pendidik. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu ruangan untuk dalam kegiatan presentasi Ibu Yuli sebagai CGP. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Yayu Sakti Budi Rahayu dari SMA 76. Saya datang di sini sebagai PP. Yang CGP saya adalah Ibu Yuli. Pada kesempatan hari ini, Ibu Yuli akan mempresentasikan atau berdiskusi atau mendiskusikan tentang visi perubahan. Ya. Perubahan apa itu? Perubahan prakarsa. Ya. Yang akan diawali dengan menggunakan kalimat perumpang. Ya. Jadi nanti Bu Yuli akan memimpin diskusi dengan diawali kalimat perumpang. Apakah nanti dari kalimat perumpang itu bisa menemukan visi guru penggerak sesuai dengan visi sekolah. Itu nanti Bapak Ibu akan dibimbing Ibu Yuli untuk berdiskusi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yaitu kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang ada di SDN Pulau Gebang 03. Jadi selama pendidikan calon guru penggerak kita sudah belajar satu modul, di mana di modul itu, modul 1.1 kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kita belajar mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Dan di modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Alhamdulillah Bu, kemarin kita sudah melakukan sosialisasi untuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Hasilnya Bu, alhamdulillah guru-guru di SDN Pulau Gebang 03 sudah menerapkan budaya positif, hanya perlu peningkatan lagi. Gitu. Nah, di sini visi itu apa sih visi itu? Visi itu adalah impian kita, harapan kita di masa yang akan datang. Kira-kira apa ya yang kita inginkan dari sekolah kita yang tercinta ini? Ada Bapak Ibu menunjuk angkat-angkat untuk memberikan pendapatnya, karena di sini kita berdiskusi. Kira-kira apa yang impian kita, harapan kita yang akan kita buat di SDN Pulau Gebang 03 di sekolah kita tercinta ini? Yang akan Doko keinginannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Yayu dan kepala sekolah juga kita Ibu semuanya. Jadi untuk visi dari SDN Pulau Gebang 03 itu yang kita yaitu bagaimana anak-anak kita itu memiliki karakter moral
terutama pada saat tentang masalah terima kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang paling utama yang harus dinomorsatukan, yaitu menunjukkan untuk ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari situ nanti akan turun-temurun memperbaiki nilai-nilai moral seperti yang tertuang dalam nilai Pancasila. Jadi saling berkaitan antara sila satu dan sila. Itu. Ya. Ada lagi? Saya dari yang sederhana. Wujudkan definisi kita awali dengan disiplin. Kemanapun kita berangkat, menjalani disiplin. Bangun pagi, mandi, dan sebagainya itu disiplin. Kalau kita sudah dari telat, itu sudah disiplin. Nah, yang kedua, setelah disiplin, kita beda dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas. Dua saja Bu. Terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, yaitu yang memiliki karakter dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bapak menambahkan yang pertama yaitu selanjutnya yaitu memiliki disiplin. Disiplin sehingga mendapatkan murid yang berkualitas. Teman-teman, sepaham kita? Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya Pak. Sekedar masukan dari saya dalam fisik sekolah SDN Pulau Gebang 23 yang saya terimpi-impikan, karena sekolah ini sudah diiming-iming dari dulu mau direnovasi, mau ditingkatkan. Nah itu yang saya impikan, kalau seandainya sekolah ini adalah sudah meningkat, sudah bagus, pasti muridnya akan tambah banyak. Buktinya sekarang dengan keadaan ruangan seperti ini, jadi siswa itu ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Jadi untuk meningkatkan visi dan misi sekolah itu harus satu ide, yaitu kalau keadaan ruangan dan tempat yang begitu cukup, pasti peningkatan bagi siswa akan lebih bagus dalam kegiatan belajar mengajar. Apalagi yang sekarang ini ada istilah dengan guru penggerak, dan saya impikan mudah-mudahan khusus guru-guru SD Pulau Gebang 23 bisa diangkat menjadi guru penggerak selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharapkan sih sebenarnya yang pertama itu siswa bisa berpikir kritis dan itu yang paling penting, karena di sekolah kita ini kita kurikulumnya sudah memanjang itu, tapi anak-anaknya kenyataannya masih belum bisa berpikir kritis gitu. Ketika kita diajak diskusi itu kita lebih susah, maksudnya agak susah untuk mengajak anak-anak berpikir kritis, berpikir ini masih kita perlu guru yang harus mendukungnya, belum ada kemauan dan diri siswa sendiri gitu. Aja sih Bu Yuli, terima kasih. Assalamualaikum. Dari keempat poin ini kita satukan kalimat dalam menjawab kita memimpikan murid-murid yang berarti dari bisa kita tarik benang merahnya, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Berakhlak mulia, ini maksudnya berakhlak mulia itu dia mempunyai disiplin, kemudian apalagi sopan santun. Karena kan kita lihat juga ya Bu, dengan perkembangan zaman, anak-anak sekarang ini berbeda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu kan penuh tata krama, kalau sekarang agak cuek, betul nggak teman-teman? Ya, jadi berakhlak mulia seperti tadi, disiplin, sopan santun, terus berbudi pekerti, serta memiliki kemampuan yang tadi sampaikan Bu Septi, kemampuan kreatif, mandiri, kritis. Karena banyak anak-anak sekarang
yang mentalnya juga kurang ya, terbukti dengan banyaknya kasus bunuh diri ya, ada juga. Nah, sepakat teman-teman? Ya, kita lanjut ke berikutnya, yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Jadi pandangan kita murid itu siapa sih? Nah, ayo silakan Bapak, ada yang mau berpendapat atau teman-teman? Ya. Itu buaan. Dulu ya. Suatu makhluk yang punya potensi yang harus kita gali, ya. Baik itu di bidang takwaannya maupun di bidang pengetahuannya. Itu aja. Ya. Itu adalah manusia yang harus dikembangkan. Jadi aspek apa? Nalar atau pikiran atau pengetahuan, tampilan sikap yang harus dikembangkan. Jadi itu adalah orang yang memiliki berbagai kemampuan yang kita tadi harus dikembangkan. Yang mana tiga itu pengetahuan, ketampilan, sikap, atau disebut dengan bahasa kerennya apa? Knowledge, attitude, ya gitu. Terima kasih. Merupakan suatu aset bagi sekolah untuk meningkatkan bagaimana anak itu selama pendidikan di SD ini mendapatkan peningkatan yang lebih baik. Artinya sebagai bentuk mendidik anak itu cara pembelajarannya, anak juga cara pembelajarannya kan meningkatkan atau menggali potensi siswa yang punya bakat apa yang dia miliki, lalu kita kembangkan sehingga nanti masa depannya lebih bagus. Ya. Berarti menurut Pak, kita rasa dan karsa yang harus kita perlakukan selayaknya manusia. ya, itu benar tentang murid ya. Murid itu adalah manusia yang harus dikembangkan. Murid adalah murid memiliki cipta, rasa, karsa. Murid adalah aset. Murid adalah manusia yang memiliki potensi dan bakatnya. Nah, dari keempat itu kita tarik benang merahnya dalam melengkapi kalimat kita percaya bahwa murid adalah. Nah, berarti murid adalah anak-anak yang harus dikembangkan, ya, harus dikembangkan, di mana mereka memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, serta memiliki cipta, rasa, dan karsa sebagai aset masa depan bangsa. Bisa? Setuju teman-teman? Ya. Kita mengutamakan apa sih yang kita utamakan di sekolah ini? Ayo teman-teman, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Kakak. Kedisiplinan, kenyamanan, dan kasih sayang sehingga anak-anak murid bisa menerima ilmu pengetahuan dengan senang. Ya, luar. Paling mendasar menurut saya agama, ya, karena agama sebagai benteng yang kokoh yang harus kita tanamkan pada diri siswa di sekolah itu. Insya Allah dengan agama sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang hebat, baik karakternya maupun agamanya yang sangat baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih agama. Karena kenapa? Karena agama adalah pondasinya. Nah, berikutnya ada lagi teman-teman, satu lagi. Kreativitas baik itu untuk memajukan sekolah maupun untuk mengenalkan sekolah bahwa sekolah SD Negeri Gebang itu bisa selalu jaya terus. Ya teman-teman, dari ketiga poin itu mari kita buat kesimpulannya. Kira-kira apa? Berarti di sekolah kita mengutamakan apa? Pendidikan agama,
kedisiplinan, kreativitas, kenyamanan, kreativitas yang mampu meningkatkan atau memajukan sekolah. Ya. Setuju teman-teman? Ya, setuju. Kalau setuju kita lanjut ke kalimat keempat. Sekolah kita sadar betul bahwa, yaitu murid kita tuh sadar bahwa apa? Kira-kira mereka itu berhak mendapat pendidikan yang layak. Kalau dari tempat-tempat yang lain bagaimana? Pendidikan melalui proses pembelajaran itu. Berarti murid berhak mendapatkan proses Sadar bahwa dia tujuan datang ke sekolah adalah punya tujuan tertentu adalah untuk belajar dengan baik yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Itu tujuannya. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Mas. Terima kasih Pak Mas sekali. Ya, kita buat kesimpulan dulu nih. Berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk belajar, ya kan? Untuk belajar, kemudian untuk belajar melalui proses pembelajaran sehingga mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana, teman-teman? Setuju nggak? Ya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar bahwa mereka belajar melalui proses pembelajaran untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, setuju ya teman-teman ya? Ya. Sekarang ini tentang keyakinan Bapak Ibu. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa berada di sekolah ini? Berarti kan? Ya. Warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa membimbing dan memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi di SD ini. Berarti membimbing Dan memberikan teladan yang dan baik. teladan yang baik. Ya. Sebagai pendidik atau pembimbing di sekolah, kita bisa memberi motivasi pada siswa agar siswa bisa belajar lebih maksimal. Nah, seperti itu. Bagi putra putri kita atau anak didik kita. Di sekolah ini yakin untuk membimbing dulu kali ya. Membimbing, memberikan teladan, motivasi, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk siswa. Setuju teman-teman? Setuju. Kalau setuju kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Tapi masih ada satu kalimat lagi. Kita dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kita tuh paham mengenai apa kedudukan kita sebagai guru. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa. Ada teman-teman yang berpendapat? Di sekolah ini ada kebinekaan yang harus kita junjung tinggi. Dari ras kita berbeda-beda, dari agama kita berbeda, dari asal-usul kita juga berbeda. Maka saya katakan istilahnya adalah kita harus paham bahwa terdapat berbagai macam kebinekaan yang harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya. Dan guru lain di sekolah ini adalah sebagai pendidik. Maka seorang pendidik adalah harus menjadi contoh yang baik terhadap para siswa-siswinya, yaitu menjadikan suatu teladan yang baik. Ya.
kerjasama dan kenyamanan di lingkungan sekolah sangat diutamakan. Kenyamanan Ya, rasa nyaman di sekolah, untuk datang ke sekolah itu harus ada rasa nyaman. Kalau aku pengen ke sekolah karena lingkungan sekolah tuh enak, sehingga aku sekolah tuh semangat gitu. Nggak guru, nggak anak, itulah yang harus ditanamkan. Jadi kita nggak ada rasa malas untuk datang ke sekolah. Ya, kerjasama yang baiklah istilahnya. Terima kasih Bu Eni. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa berbagai macam ya, terdapat berbagai macam kebinekaan serta sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik guna kenyamanan menciptakan oh ya memberikan contoh yang baik menciptakan kerjasama dan menciptakan kerjasama dan kenyamanan di sekolah. Benar, kalau kita nyaman ya. Kesimpulannya dulu, jadi apa? Satu kalimat. Ya, satu kalimat dari yang ke-6 kata tadi kita buat visi dalam impact dan berbudi luhur. Ya Bu. Kalau visinya Bu apa kemarin kan? Visi Yuri mewujudkan peserta didik yang bertakwa, kemudian ada apa sudah diikuti teman-teman. Ya, bertakwa, kemudian mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Sesuai, ya. Ya. Dan itu adalah pojok baca dan kreativitas. Membuat pojok baca dan kreativitas yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Gitu. Jadi dengan menunjang visi yang disebut. Terus ternyata kalimat-kalimat yang didiskusikan tadi semua sudah ada di dalam visi guru penggerak yang dibuat oleh Yuri, sehingga visi yang barusan Bapak Ibu diskusikan itu sama dengan visi yang sudah dibuat oleh guru penggerak, ternyata sesuai dengan visi di sekolah. Terima kasih Bu Yuri, ternyata Bu Yuri sudah memahami, dan sudah bisa menerapkan apa arti itu visi, sehingga beliau menciptakan visi guru penggerak disesuaikan atau dengan diskusi ini hasilnya adalah sama. Yang alhamdulillah ini dalam bantuan teman-teman ternyata visi yang diciptakan itu perlu adanya kerjasama dan gotong royong oleh Bapak Ibu semua. Dorongan semua warga SD 03 Pulau Gebang ini ya itu sangat mendukung oleh untuk Bu Yuri, kemudian oleh Bapak Ibu semua, sehingga dengan rumusan rencana Bapak Ibu tadi yang sudah dilontarkan akan membawa ke depannya anak-anak di masa depan yang lebih ceria, lebih pendidikan berpusat pada siswa dan lebih mengutamakan pada bakat dan minat. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah melaksanakan diskusi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Terima kasih. Hasil dari diskusi kita mengenai visi dan prakarsa perubahan SDN Pulau Gebang. Jadi ketika di modul 1.3 kita praktek membuat visi dan prakarsa perubahan, dan di pendampingan individu ini visi yang sudah CGP buat disesuaikan dengan hasil diskusi ini. Ternyata alhamdulillah sama. Nah,
teman-teman, alhamdulillah diskusi pada hari ini mengenai visi dan prakarsa perubahan sudah selesai. Untuk itu kita tutup dengan doa. Selamat, boleh kita doa akan disampaikan oleh Pak Mat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini yang terutama disampaikan oleh Ibu Yulis sebagai guru. Alhamdulillah sudah berakhir dan mudah-mudahan hasilnya adalah mendapat suatu yang sangat positif khusus untuk Bu Yuni. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda yang bermasjidah, ya Rabbana wa alhamdu wa syukur wa ridho kama yang bagi dari bersyukur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ta'ala babal khair wa barakah wa banikah wa rizki wa buah awasya wa basalama wa bal wa barik amwabal aslama kepada kebaginda Al-Rahim wa tabaraka innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini membantu saya khususnya para Pak Wawan, Pak Ujang, para Caraka, kemudian Bu Ana sebagai notulen dan Bu Yulia sebagai kameramen. Iya, dan teman-teman semua, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Semoga teman-teman semua sehat, tetap semangat. Semoga kita bisa